semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Valtinka Belen. Saya bisa dipanggil Audi, saya dari kelas 10L. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Danau Ranamese. Danau Ranamese terletak di dalam kawasan Taman Konservasi Alam Ruteng yang dikelola langsung oleh Kementerian Kehutanan. Secara administratif, Danau Ranamese berada di Ranamese, Gololoni, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, berada sekitar 25 km dari Ruteng. Tempat wisata Danau Ranamese tidak susah dijangkau karena lokasinya berada di tepi jalan Trans Flores, sehingga untuk mengunjunginya hanya perlu berhenti dan menepi di dalam perjalanan. Mendekati wilayah Danau Ranamese, anggapan bahwa Flores cenderung gersang akan sirna seketika. Danau ini diapit oleh Gunung Mandosavu 2400 mdpl yang merupakan puncak tertinggi dalam pegunungan Ruteng, dan Gunung Ranaka 2140 mdpl sebagai puncak tertinggi kedua. Jauh dari pemukiman dan berada tersembunyi di tengah gunung, Danau Ranamese merupakan angin segar bagi wisatawan yang sedang dalam perjalanan jauh. Memasuki kawasan Danau Ranamese, udara sejuk akan menemani siapapun untuk melewati hutan lebat sebelum sampai di daerah parkir. Sekitar 1 km menjelajahi kawasan hutan, akan tiba di pintu gerbang yang akan membawa sampai ke pos penjagaan, dan di pos ini saatnya untuk parkir kendaraan dan mulai pertualangan. Di tempat ini bisa memilih ingin ke Danau Ranamese atau ke air terjun. Asal mula Danau Ranamese. Danau Ranamese terbentuk karena letusan gunung berapi Nampar Nos atau dikenal dengan Gunung Ranaka, yang diperkirakan terjadi sekitar 400 tahun yang lalu. Erupsi yang hebat itu mengakibatkan kawasan yang ada di gunung api tertutup air membentuk danau, sehingga bagian tepinya terlihat curam. Danau purba ini layaknya dengan Danau Kelimut yang terbentuk dari kawah Gunung Kelimut yang fenomenal di Ende. Legenda Danau Ranamese. Seorang pemburu bernama Empomese yang setelah berburu pada siang malam tidak mendapat satu ekor pun binatang. Ia naik ke atas pohon di tengah lembah, dan ketika melihat ke bawah, ia melihat bahwa ada gemerlap cincin emas. Namun ketika turun, cincin emas itu hilang. Dia berulang kali melakukannya dan tetap sama. Kemudian ketika cincin itu terlihat lagi, dia melempar tombak ke tengah cincin itu dan turun lagi ke bawah. Ketika tombaknya dicabut, bukan cincin yang tertarik, tapi air. Makin lama, makin besar hingga menenggelamkannya. Kepala Empomese menjadi batu dan diangkat bidadari dari dasar danau ke daratan. Ada 2 danau yang dihuni makhluk halus, yaitu Danau Ranamese atau danau kecil dan Danau Ranahenbok atau danau besar yang terletak di Golortuk. Penghuni Danau Ranamese dan Danau Ranahenbok berperang. Penghuni Ranamese pun minta bantuan manusia karena nyaris kalah. Pasukan manusia menang dan mudah karena senjata yang digunakan Ranahenbok adalah peluru. Dalam pandangan makhluk halus adalah tombak. Manusia menembas peluru itu dengan parang. Kekalahan penghuni Danau Ranahenbok dibayar dengan menukar Danau Ranamese menjadi lebih luas. Danau Ranamese terletak pada ketinggian 1200 mdpl dan memiliki kedalaman sekitar 43 meter.
Dengan luas sekitar 5 ha, Danau Ranamese menjadi danau terbesar di Manggarai. Danau yang dikelilingi oleh hutan lebat dan subur ini menghadirkan hawa dingin, sejuk, dan menyegarkan. Air danau yang sedingin es melengkapi nuansa dingin khas pegunungan. Kawasan Danau Ranamese banyak dihuni oleh burung samyong atau ungklong yang merupakan burung endemik Nusa Tenggara